bisa kita amati. Nah ini ya, kita punya kepekaan, kita bisa amati, nanti kita bisa buat situasi yang dari sekeliling itu jadi pendahuluan bisa. Nah itu memang sekali lagi Pak Noki tekankan, ya bergantung jam terbang, itu memang betul ya saudara. Makanya kalau saya mengajar di STT itu saya ganti dengan judul seni berkhotbah. Itu ya, seni berkhotbah. Nah kalau yang menafsir itu juga seni menafsir, saudara. Ya, seni menafsir Alkitab. Namanya seni. Ya, kita semua bisa yang bisa main musik, ya coba. Saya ingat dulu waktu remaja itu sudah main gitar. Lalu di SMA setiap ibadah saya main gitar karena ibadahnya hampir tiap hari ya. Ibadah umum, sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah beston, ibadah rumah tangga, ibadah doa tiap hari. Saya main gitar terus. Suruh main gitar terus saudara. Ya saya senang aja, gitu ya. Akhirnya kan lancar. Ketika masuk STT di STAS itu saudara, lalu saya bisa main gitar, lancar, main bass juga, langsung main musik saya. Di ibadah umum waktu tahun 89 itu GPPS itu kan lagi dahsyat-dahsyatnya itu ibadah minggu itu saudara. Minggu sore itu sampai Jalan Arjuna sepanjang itu buat parkir mobil. Ya saudara, kalau pulang ibadah itu masalah ngenteni sampai berapa lama baru sepi saudara. Gitu ya. Lalu mulai 2:30, jam 2:30 itu loh sudah teriak-teriak, kok teriak-teriak. Ada seorang ibu yang mimpin doa dulu. Ibadah 2:30, 2:30 itu sudah doa penyembahan teriak-teriak. Mahasiswa masih tidur, termasuk saya, gitu ya. Nah, saya main musik, main bass, waduh, udah besar main bass. Nah, karena saya sering berlatih, akhirnya kan mahir, lalu dipilih pemain bass. Nah, setelah lulus masih main bass, setelah itu nggak pernah main sama sekali, tahunan nggak pernah main. Ketika masuk di sini main lagi juga, karena terpaksa nggak ada yang main baru main, gitu ya. Nah itu pun lupa-lupa ingat, apalagi bassnya senarnya 5, dulu kan hanya senar 4, kadang-kadang bingung juga saya. Akhirnya saya ngomong kepada WA-nya, lagunya jangan yang baru yang saya belum pernah dengar ya. Maaf, ini angkatan expired ya, angkatan sudah kuno gitu ya saudara. Jadi lagunya harus lagu yang mimpin Bunike, nah, itu masih oke lah, karena seangkatan kita ya, sejaman. Tapi kalau yang mimpin yang mimpin itu masih muda, kayak kemarin itu di kedukaan, ya salah satu cucunya itu minta lagu, Pak tolong ini saya mau nyanyi ini. Saya sama Pak Bambang itu melakukan lagu apa itu ya, baru denger kita. Iya Pak, lagu baru, waduh lagu baru lagi. Maaf ya, bisa nggak lagu yang ada di buku itu? Iya itu, dianya gantian yang nggak tahu. Wong itu lagu-lagu zaman perang saudara-saudara. Waduh, serba repot itu saudara. Nah, jadi latihan sekali, aduh, nggak pernah dengar. Nah, jadi kepekaan itu akhirnya juga berkurang. Ya kecuali latihan lain sekarang gampang, sudah ada YouTube, putar YouTube, dengar sendiri gitu ya sekarang. Nah, namanya seni itu harus dilatih sama sistem mobil, ya kan? Bunda mahir, siapa lagi? Paula apalagi, ya, saudara mahir. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu pegang terus. Bukan hanya pegang, ya jalan maksudnya. Kalau hanya pegang setirnya ya nggak ada artinya. Jalan, nah sama. Jadi berkhotbah itu juga sering latihan, nanti mahir. Nah jadi puji Tuhan teman-teman ini sebenarnya bersyukurnya ya dari 3 minute itu sebenarnya. Ya kan beda Pak, kalau 3 minute kan nggak ada orangnya. Betul nggak ada orangnya ketika rekaman, ya toh, saudara. Tapi setelah rekaman yang nonton ratusan ribuan, saudara. Nah ini Femi yang ngomong ke saya begitu. Aduh Pak Tim, saya agak grogi nih gemetar. Karena kalau rekaman kan nggak ada yang nonton katanya. Nah ini kalau praktek yang nonton kan banyak. Loh, sudah anggaplah nggak ada orang. Terus siapa Pak? Ya hati-hati yang duduk di kursi bisa bilang gitu kan. Sudah anggaplah nggak ada orang. Nah akhirnya berani saudara. Puji Tuhan, saya senang sekali. Nah sekarang sebelum lanjut pertanyaannya simpel. Berarti Bapak Ibu Saudara semua kan sudah berkhotbah, sudah menyampaikan renungan ya. Nah yang kita pelajari ini adalah yang tidak kelihatan. Kalau saudara berkhotbah kan kelihatan, betul kan saudara? Tapi ini yang tidak kelihatan, dan itu yang menentukan ketika Bapak Ibu berkhotbah, maka di situ ada pujian ya, khotbahmu bagus dan lain sebagainya, betul?
Nah itu yang kita pelajari, seni menafsir. Kira-kira Bapak Ibu boleh sharing satu-satu ya, sebentar aja. Bagaimana bisa mempersiapkan khotbah itu? Apakah ada kesulitannya? Seperti apa? Ada loh? Sudah saya upload soalnya. Saya juga langsung, jadi kalau ada langsung saya upload. Sebab saya khawatir lupa, pernah kelupaan itu. Loh, Pak Tim saya sudah kirim kok, nggak tayang. Matang ciloko. Iya sudah ada, kelupaan juga. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu, ternyata saya tidak sendiri ya. Bapak Ibu juga ikut merasakan pertempuranku, pertempurannya Pak Bambang, apalagi yang sebelum bisa khotbah 2 kali, 3 kali, gitu ya. Tapi benar Yesus tolong saya itu betul. Singkatannya Yesus ya kan, Yesus tolong saya itu betul. Asal ya memang anugerah Tuhan. Yang kedua kita punya kerinduan betul. Jadi kita berdoa bergumul sungguh-sungguh, Tuhan ini maksudnya apa ya? Saya sudah minta sama Tuhan itu Hakim pasal 11 itu, tapi masih belum ini. Saudara, masih belum, gitu ya. Gak apa-apa. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan tadi, alat bantu sekarang itu lebih mudah dibanding saya. Ya, saudara tinggal ketik di HP. Melkisedek, ketik. Melkisedek keluar semua. Ya, saudara. Apalagi, oh ya sulit-sulit itu keluar semua. Lalu yang kedua, tadi ada yang menyampaikan dari khotbah-khotbah. Saudara mau tema apa? Kerajaan 1000 tahun. Ketik aja di YouTube kerajaan 1000 tahun. Banyak itu yang kalau tadi yang mengandalkan dengan tadi untuk perbandingan pengertiannya apa? Kehidupan setelah kematian. Ada. Sekarang mudah sekali. Ya, saudara, mudah sekali. Nah pertanyaannya tinggal mau apa tidak itu. Kita rajin mencari, menyelidiki, meneliti apa tidak, itu saja sebenarnya. Ya, saudara. Nah tadi saya kirim video ya. Ada salah satu yang tanya, salahnya di mana? Nonton enggak saudara? Yang saya kirim kemarin tuh. Menabur. Nah, soal menabur itu loh. Perpuluhan. Kira-kira menurut saudara gimana? Nah, kalau saudara sudah bisa menafsir, gitu ya, pasti saudara merasa gelisah. Karena ada sesuatu yang nggak pas. Tidak semua salah, tidak. Saya sudah teliti dari awal sampai akhir. Tidak semua salah. Yang tidak salah mana? Ketika memberi persembahan jangan transaksional. Nah itu oke. Iya dong, saudara. Kira-kira ada yang membuat saudara tergelitik nggak? Ada yang nggak pas nggak kira-kira? Sampai kuliah ya tanya ya. Yang salah mana? Saya ngomong kita bahas nanti malam bu. Nggak datang. Ya saudara. Ada nggak yang teman-teman? Yang nonton, kalau yang nggak nonton ya nggak bisa jawab pasti. Yang nonton tadi. Oke, Pak Diki, kalimat awal yang mana? Persekutuan ibarat menabur benih. Ya, betul. Jadi yang masalah itu yang awal. 1 menit, 2 menit awal itu masalahnya. Kalau setelah itu sih enggak. Ya. Nah ini memang pro kontra gitu ya saudara-saudara. Kalau saya ngajar ya sesuai Alkitabnya apa gitu ya. Jadi kok perpuluhan dihubungkan dengan menabur menuai. Ada ayatnya memang menabur engkau menuai, ada ayatnya. Tapi masalahnya adalah menabur apa, menuai apa. Apakah ada ayat yang berkata menabur uang, kamu akan menuai uang? Ada nggak? Yang ditabur itu apa? Kalau ayatnya diambil 2 Korintus pasal 8, 9 ya. Itu menabur apa di situ? Jemaat Makedonia itu. Dia dalam keadaan susah, menderita, dia bisa membantu mensupport jemaat di Yerusalem. Menabur apa dia? Uang. Oh, miskin kok nabur uang. Nabur kemurahan hati. Nah itu yang kadang gak disinggung. Selalu yang dipikirin naburnya uang melulu. Padahal ayatnya tuh gak ada loh ngomong nabur uang itu. Coba mana? Tunjukkan ayatnya. Ini saya lagi sering ikutin YouTube-nya Edis TV ya. Seru itu, Twitter. Nonton? Seneng saya. Langsung dia mau penistaan loh. Enggak, memang bener kok. Memang begitulah. Tahu Edis TV? Tahu? Edis
si Dabutan namanya, tapi klik aja FTV, seru itu, mantap. Tapi kalau dia di Indonesia pasti langsung masuk penjara, pasti. Makanya dia keluar negeri. Repot kalau di sini ngomong begitu. Wong saya aja baca ayat itu loh, di sidang kok saya nggak nafsir, baca ayat aja loh dia mau menista saya. Coba, makanya kapok angkat tangan. Terus nggak mau berurusan dengan jenis-jenis ini yang nggak berurusan dengan doa puasa ya. Terus nggak mau saya urusan kayak begini. Sia-sia konyol ini begini. Nah, jadi udah lihat ya. Mana tadi? Saya bisa lupa. Ujar, menabur. Ya, kadang lupa. Ini bahaya bener. Kalau khotbah juga. Tadi sampai mana saudara? Wah, repot nih. Wes tuwek 50 pokoknya sejak saya divonis ini loh. Masalah. Tuh, bingung ini vonis apa? Vonis diabetes, Pak. Bener. Sudah kadang gampang pusing. Yang kedua, semangat belajar saya, semangat membaca saya itu berkurang jauh, Pak. Dulu saya bisa betah 2 jam non-stop, sekarang aduh setengah jam ya ampun. Saya paksakan. Mata juga udah kacamata, aduh, betul. Makanya sebelum semuanya itu harusnya belajarnya semangat. Makanya saya bilang gitu ya, belajar semangat sebelum umur 40. Setelah umur 45 ya wis masalah. Ya, nah jadi kita kembali, ya saudara, menabur menuai. Apa yang ditabur, apa yang dituai. Gak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Nah kalau itu terjadi, ada hamba Tuhan yang mengajarkan itu, namanya memanipulasi ayat firman Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Saya tidak bawa buku-bukunya karena terlalu berat. Pak Rocky bawa gitu, ampun, apalagi buku-buku yang nanti saya tunjukkan. Nah ini zaman saya kuliah loh Bapak Ibu. Sekarang sudah perlu semua ini. Sekarang online semua. Zaman saya kuliah nggak ada. Dan itu buku import, belinya zaman mahasiswa tahun 90 itu sudah 400.000, 500.000. Coba mahasiswa di Tekondi, saya sponsoran juga sampai lulus Bapak Ibu. Dari mana saya? Untuk beli buku itu ya ikat pinggang bener. Nah Bapak Ibu, kalau teman-teman itu ketika keluar dari asrama, yang banyak apanya? Yang berkardus-kardus itu apanya? Baju. Kalau saya buku Bapak Ibu. Sampai teman-teman tuh bantu ngangkat, abote tim, abote, ya mana buku abot. Saya bilang gitu saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya itu sudah sekarang sudah mudah, ya nggak perlu lagi ada di handphone masing-masing Bapak Ibu. Tapi zaman saya harus punya karena itu sangat menolong, gitu ya. Nah, ini penting. Ini gampang kan? Nggak perlu punya satu-satu kan? Saya punya Ibrani sendiri, Alkitab Ibrani sendiri, Yunani sendiri. Kemudian yang Hasan Susanto interlinear sendiri. Loh, berapa itu? 3 ya. Terus setelah itu apa? King James sendiri, NIV sendiri. Sampai Alkitab Mormon pun saya punya. Satu abot. Sekarang nyaris nggak dibuka. Kenapa? Karena bukanya di handphone sekarang. Nah jadi berbagai terjemahan ini, versi ini penting Bapak Ibu. Nah lalu tadi Bapak Ibu singgung kamus Alkitab. Download saja di Android kamus Alkitab. Keluar. Download aplikasinya, lalu saudara perlu apa di situ persepuluhan, ya keluar semua, ketik persepuluhan, ya keluar semua ayatnya. Kalau nggak mau itu ya cek AI aja. Persepuluhan apa ya keluar, lebih gampang lagi, saudara. Kalau memorinya nggak cukup ya sudahlah, pakai AI aja atau Google, Mbah Google gitu. Ya, oke, kamus Alkitab. Terus, nah biasanya kan kita ketemu dua nama, orangnya sama atau beda, tapi dalam satu peristiwa kok sama. Contoh, Daud waktu pura-pura gila itu lari ke gua, ketemu raja PR Akis. Nah, di kitab Samuel itu Raja Akis, tapi di Mazmur Abimelek. Nah, ini
dua orang yang berbeda itu sama. Ternyata kalau saudara ketik ya di kamus itu orang yang sama. Jadi Akis sama Abimelek itu sama. Nah yang kayak gini-gini loh Bapak Ibu, yang mesti kita tahu ya. Dan itu ada di mana? Ya melalui kamus. Kemudian buku tafsiran. Nah buku tafsiran di bawah ada Matthew Henry yang tebel-tebel itu. Ya saudara download aja tafsiran Sabda. Nanti keluar semua. Sudah coba ada di handphonenya? Belum ya? Ada ya? Itu menolong sekali. Makanya yang 3 menit yang lalu pengalaman Pak Tim ini gimana? Ya udahlah kamu download tafsiran. Ya, Sabda nanti sih udah Matthew Henry bahasa Indonesia, sudah. Kamu lihat aja baca di situ. Nah, belum tafsiran yang lain. Muncul semua. Sekarang nggak perlu bukunya. Mahal loh itu, kalau beli satu itu tebelnya sekian itu. Terus ya tapi puji Tuhan di gereja di bawah ada saudara ya. Oke, konkordansi, ensiklopedi, buku-buku pembimbing. Nah ini penting ya, pembimbing atau survei. Nah ini ada Alkitab studi. Murid saya lagi klik itu harganya 850.000. Tidak saya bawa karena berat Bapak. Gitu ya. Tahu ya Alkitab studi yang diterbitkan Gandomas? Yang dulu Alkitab hidup berkelimpahan kemudian direvisi karena ada tafsiran yang enggak sesuai. Contoh, anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan, Kejadian pasal 6 itu. Siapa anak-anak Allah? Malaikat. Waduh, kalau malaikat dengan kawin itu ya gimana ya? Tapi ngomongnya gitu. Tapi direvisi Alkitab studi sudah dirubah. Bukan malaikat. Karena apa kata Tuhan Yesus? Engkau akan hidup sama seperti malaikat di surga, tidak makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah, Alkitab studi itu, saudara, ada surveinya, ada pengantarnya. Oke, nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, saya punya ini loh Bapak Ibu. Ini tebel-tebel semua itu. Yang satu kamus Ibrani, yang satu Yunani. Nah, kalau ini PLBB, Inggris, Ibrani, Yunani. Sampai bukunya itu zaman mahasiswa itu saudara. Gitu ya. Ini 1 juta sekian tahun 90-an. Gede loh. Tahun 90-an itu 1 juta sekian itu. Ya puji Tuhan saya bisa beli. Saya masih ingat belinya dulu yang lengkap waktu itu toko buku yang pregolan itu apa? Immanuel. Zaman itu Immanuel itu ramai sekali. Lengkap buku-buku kayak begini. Dulu belum kenal Pak Juwoto sih kalau begitu ya. Nah ini menolong dari Ibrani Yunani. Tapi sekarang di software, di laptop, Bibleworks versi berapa itu tinggal di install. Jadi saya sekarang juga nggak pernah buka ini Bapak Ibu. Tinggal klik-klik aja di laptop. Ya ada mengenal apa artinya, kemudian Yunaninya apa. Sema, mendengar, ra'a, melihat. Tinggal diklik-klik, ayatnya di mana semua muncul. Wah, enak ya. Jadi kalau senang belajar Alkitab itu sampai pagi sampai malam kayak betah. Tapi kopi harus jalan terus di meja. Betah. Itu ya, asik loh. Klik. Waduh. Jadi nggak perlu buka-buka kayak begini. Ya, oke. Nah ini terus nggak dipakai lagi nih. Siapa yang punya? Jarang dipakai karena di laptop kita, di HP udah ada semua. Lebih mudah lagi ya, nggak usah bawa berat-berat. Nah ini alat-alat yang kita mesti baca. Kalau nggak ada semuanya ini kita bingung, gitu ya. Mengandalkan khotbah orang, ini lagi diviralkan lagi ya, yang perjalanan ke neraka itu. Salahnya di mana saudara? Salahnya memang ngeri loh. Kalau jemaat tidak paham salahnya di mana, itu hebat dia perjalanan ke neraka ya. Dia tuh ngomong gini, dosaku ini sudah ditebus oleh Yesus. Kenapa saya harus ke neraka? Karena melihat dosa semua, dosa saudara-saudara. Jadi saudara-saudara nggak perlu ke neraka, biasanya saja. Ini seolah-olah memposisikan dirinya seperti Yesus.
Ya itu sesatnya. Tapi kan nggak peduli. Ya itu PM yang lama ya. Itu kan yang lama, atau nggak tahu mungkin sekarang udah berubah ya, saya nggak tahu pemahamannya. Jadi dia seolah-olah menganggap seperti Yesus menanggung dosanya jemaat. Jadi jemaat nggak perlu ke neraka, biar saya aja ke neraka. Nah begitu. Wah. Ini kalau kita jemaat nggak belajar Alkitab dengan baik, waduh, amin, yes gitu ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Tepuk tangan dan tepuk kaki kayaknya ya. Ini kan? Ya udah. Mumpung saya ingat. Betul. Begitu Pak Tim cerita tentang perjalanan ke neraka langsung ting gitu. Saya ingat ini Pak. Banyak orang yang memberikan kesaksian dia mati suri melakukan perjalanan ke neraka. Dia melihat di neraka itu setan-setan menghajar orang-orang berdosa. Langsung timbul pikir, padahal neraka ini dipakai untuk menghukum setan. Nah kok setan seperti penguasa neraka, dia malah menghajar orang-orang. Nah ini saya pikir, wah ini sesat, betul ya Pak ya? Nah setan mesti di neraka kan keok Pak. Iya kok malah dia seperti jadi penguasa di neraka, dia mengajar orang berdosa. Nah ini jadi pertanyaan bagi saya sampaikan ke Pak Tim, apakah benar kalau saya berpendapat ini sesat? Ya, itu ada bukunya, pewahyuan tentang surga dan neraka. Apa setan itu ada di neraka atau ada di sini ya? Ya, saya satu-satu Pak. Ya, oke. Itu sudah dibukukan Pak, judulnya pewahyuan tentang surga dan neraka. Saya dulu pernah punya, tapi nggak tahu di mana buku itu. Halaman 6 Pak itu Pak. Sehalaman saya. Itu ada di halaman 6, karena ada jemaat yang tanya juga ketika dapat buku itu. Pak Tim, ini kok di neraka setan nyiksa manusia Pak? Benar yang diceritakan Om John itu, betul. Setan nyiksa manusia. Nah ternyata ini terkontaminasi dengan paham Islam loh. Ingat loh, kita ini Kristen, kita ini Alkitab loh ya pegangannya, bukan buku yang lain. Itu terkontaminasi dengan kitab sono itu yang ada ajaran begitu. Jadi berarti pengakuan itu bohong Pak ya? Ya nggak ada di Alkitab, namanya apa kalau nggak ada di Alkitab? Alkitab nggak pernah menjelaskan begitu kan? Nah makanya berapa kali ini kita belajar seni menafsir, ya kita mau tidak mau harus taat setia kepada teks ayat Alkitab itu ngomong apa. Ya jangan sampai apa istilahnya yang di luaran itu. Nah memang ini aplikasi ini berbahaya ya, memang harus aplikatif ya, harus relevan. Seperti yang Bu Emi David tadi kirim 3 tsunami tadi, itu kan gak ada di Alkitab kabeh kok. Ayatnya yang dibaca, ya ayatnya nomor 1 apa? Terus setelah itu generasi anakku, kamu keturunanmu tadi itu ya, generasi baca? Enggak nonton ya saudara ya. Kalau ada yang isu-isu kayak gitu langsung saya tonton saudara. Gitu ya. Supaya apa? Lumayan tambah bahan gitu ya. Nah, ayatnya yang dibaca ayat 1 ayat 2 tadi itu kan bicara Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun harus bekerja. Itu kata Tuhan Yesus kan? Terus hubungannya sama 3 tsunami tadi itu apa? Gak nyambung. Nah, jadi secara hermeneutika 0 nilainya. Tapi secara homiletika A+. Karena pembawaannya bagus. Ya, harusnya apa? Pembawaan bagus, isinya juga harus bagus kan? Tapi kadang-kadang pembawaannya jelek, isinya bagus. Ini biasanya dosen. Gayanya menuntut, membuat ngantuk tidur gitu. Malam ini ada yang ngantuk tidur. Ya ini hari ini saya ngajar Bapak Ibu, gak berubah kan? Pak, tapi khotbah tadi meskipun dikatakan jelek Pak, tapi itu membuka mata kita. Oh iya. Berarti kita ini sudah masuk di zaman itu Pak. Iya, Kita iya. harus waspada gitu. Bagaimana Tuhan itu harus cepat-cepat datang. Kalau enggak kita ini semua sudah berubah. Ya, ya. Pikiran kita ini sudah tidak sama Alkitab, sudah tidak sama Alkitab. Ya. Apalagi secucu saya gitu. Lihat LGBT oh sebenarnya gitu aja nggak apa-apa. Ya, maksudnya tadi sudah ya yang setan ya. Yang ini maksudnya gini loh. Bukan salah khotbahnya. Dia kalau seminar soal itu di luar sana oke. Tapi kontennya tidak menyampaikan firman Tuhan. Karena ketika menyampaikan firman Tuhan kan harus menjelaskan teks ayat firman Tuhan, itu maksud saya. Ya, menjelaskan maksudnya itu apa. Makanya perlu buku-buku modern ini loh Bapak Ibu. Kan kita pengen tahu ayat itu maksudnya apa.
maksud Tuhan bicara pada Musa, Yesaya, Yeremia itu apa? Kepada Paulus, Petrus, Yohanes itu apa? Itu loh yang kita pelajari, saudara. Nah, soal relevansi apa? Oke lah. Tapi maksudnya setia kepada teks ayatnya apa tidak? Itu loh, bagus. Ya kalau ditanya bagus, ya bagus. Relevan, betul. Tapi setia sama teksnya enggak. Saya cari benang merahnya antara ayat di awal. Itu kalau menurut Pak Rocky kan gagal. Enggak kena. Saudara. Iya, enggak kena sama sekali. Gitu loh. Saudara. Nah, hati-hati. Kecenderungan khotbah sekarang itu begitu. Akhirnya apa? Nanti kita akan pelajari. Bukan eksegesa, tetapi eisegesa. Apa yang ada di luar. Nah, seperti tadi Bapak Ibu kan kesulitan. Ini tema dulu apa ayat dulu? Nah, kesulitan toh. Karena saudara induktif apa deduktif? Kalau bahasa lainnya ya, kalau nggak mau denger eksegesa ya udah deduktif apa induktif. Bedanya di mana dulu? Yang deduktif itu, nah yang di luar kita masukkan. Kalau induktif itu dari dalam kita keluarin. Yang dari dalam ayat firman Tuhan kita keluarin namanya eksegesa. Yang dari luar kita paksakan cari ayat supaya cocok, itu namanya eisegesa atau deduktif. Nah seperti tadi, Bapak Ibu tema dulu, lalu cari ayat. Angel, tuturane. Angel, bener, Bapak Ibu. Karena itu deduktif, karena itu eisegesa. Yang benar adalah saudara baca ayatnya, carilah judul di situ. Atau kalau tidak ada di bahasa Indonesia, di bahasa Inggrisnya supaya keren ya. Kadang-kadang saya kasih judul bahasa Inggris itu ada di ayatnya. Seperti yang kemarin itu apa? Unimpressive altar. Ya supaya keren dikit gitu, kasih bahasa Inggris. Padahal ngomongin bahasa Indonesia ya. Enggak apa-apa. Ternyata itu ada di ayatnya, Pak. Yang disebut mesbah yang lain kita hakim-hakim itu disebut unimpressive altar. Ternyata mesbah saingan. Nah, itu kan jadi menarik. Mau bicara Allah atau berhala, atau keduanya dipakai. Nah itu mudah. Khotbah yang kemarin saya kasih judul mengenal hati Tuhan. Ya umum sih ya umum. Tapi ada ayatnya enggak? Ada ternyata di situ. Di situ disebutkan apa? Hati Tuhan itu tidak tahan melihat kesukaran umatnya. Dari ayatnya Pak. Nah saya berharap melalui hermeneutika atau menafsir ini bagus baca ayatnya berulang-ulang. Nanti ketemu judul, ketemu ide khotbah, ketemu poin pasti. Jadi Pak Juwoto tadi sudah kan? Kuat di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh. Itu kan semua ada di teksnya. Nah itu lebih mudah daripada kita punya judul. Wisuda ST Abdi Gusti tahun 2024 kemarin itu judulnya Unstoppable. Apa itu? Tidak boleh berhenti ya, artinya jalan terus kan? Unstoppable. Ada ayatnya. Di bahasa Indonesia nggak ketemu Bapak Ibu. Dia kasih ayat memang, Pak Ketua kasih ayat. Wah, kurang 2 atau 3 minggu ya wisuda. Pak Tim, tolong sampaikan memang Tuhan di wisuda ya. Kurang 3 minggu. Wah, ini luar biasa ini. Di hadapan dosen, mahasiswa wisudawan dan mahasiswa dan tamu undangan. Seumur-umur jadi dosen baru kali itu dikasih kepercayaan khotbah di acara wisuda. Sepanjang itu nggak pernah, Bapak. Gitu ya. Atau Pak Ketua kok tiba-tiba pilih saya. Judulnya itu ada di kitab Yosua. Nah, kita sudah bahas di gereja kan kitab Yosua. Wah, pas khotbah saya lagi. Dia kasih ayat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan di sini. Saya lihat terjemahan bahasa Inggrisnya bunyinya memang jangan kamu berhenti, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah atau don't stop it. NIV. Ini tidak tahu terjemahan apa ini yang unstoppable itu tadi. Ya, akhirnya khotbah topik, tapi kita harus jelasin dulu di konteksnya. Bapak Ibu, ini langsung praktek juga ya. Langsung kita jelasin dulu di situ. Nah, habis itu kita kembangkan. Kita tidak boleh berhenti dalam hal apa? Karena ini konteksnya wisuda. Yang pertama, harus tidak boleh berhenti belajar. Iya itu. Ayatnya kita cari. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya ini ayat unggulannya malam ini Bapak Ibu. Sama.
gitu ya. Tidak boleh berhenti melayani, ya praktis saja akhirnya. Tapi kita bahasa Inggriskan gitu. Supaya keren. Ya, oke. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. A. Adam keluar semua Adam. B. Apa? Betseba keluar. C. Apa C? Pokoknya sesuai Adam itu keluar semua Bapak Ibu ya. Sampai Z 2 kilo tebel-tebel. Nggak usah beli. Tapi masih ada ya Pak Juwoto ya? Yang betul fisik masih ada ya? Masih ada ya? Tapi juga dibeli, yang regane larang ya, di Android aja. Nah ini yang saya maksud tadi, ini tebelnya minta ampun Bapak Ibu ya. Nah ini isinya survei. Kita kejadian, siapa penulis, ditulis tahun berapa, latar belakangnya apa. Loh, enak. Kalau ini di STT itu belajar 1 semester pengantar perjanjian lama, 2 semester lagi pengantar perjanjian lama 1, lama 2, pengantar. Ya, jadi survei. Nama penulis ditulis tahun berapa, latar belakang penulisannya apa, gitu ya, saudara. Tujuannya apa? Terus tema-tema teologinya apa? Ayat kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Pasal kuncinya apa? Jadi sangat menolong sekali. Sebelum masuk kitab Kejadian, kita baca surveinya dulu. Ya, terus ada tafsirannya di bawah. Makanya jadi towabelnya minta ampun Bapak, karena ada tafsirannya. Pengertiannya ayat-ayat itu apa? Ayat 3 umpama langsung ada komennya di bawah. Ayat 3 ini. Kebetulan saya punya Bapak Ibu. Gitu ya. Kebetulan saya punya. Sampai belani kayak gitu Bapak Ibu. Sekarang harganya 850 ini kayaknya. Ribu. Ya, terus apa lagi? Nah, ada konkordasi juga halaman belakangnya. Saudara. Terus ada petanya juga perjalanan Israel, macam-macam. Bapak Ibu, lengkap, jadi kita nggak buta ya, ini kemana, habis ini kemana, tempat-tempat kan biasanya di Alkitab itu ada kan tempat-tempat ya, disebut ini di mana posisinya, Berseba lah apa ya. Terus ada apa lagi? Tahun-tahun penting. Jadi masa hakim, masa ini Saul memerintah Daud, Salomo, lalu masa hidup Paulus, Yesus, lengkap Bapak Ibu. Kalau nggak punya ini kita temukan di buku-buku yang lain. Tapi kalau punya ini include ya, semua ada. Ya, terus apa lagi? Ada lain-lain. Si akeh soalnya. Makanya ini ada di dekat meja buku saya, meja belajar saya Bapak Ibu. Karena kalau langsung itu mau mudah ya ini. Kalau mau eksegesa ya pakai Bible Book tadi. Gitu ya. Tapi ya kalau eksegesa itu kalau apa sih? Apakah semua harus eksegesa? Nanti kalau terus dia eksegesa kayak Pak Moses itu ya kalau khotbah ya, kita semua bingung gitu. Kalau ada yang sulit, meragukan, baru kita eksegesa. Contoh, murid saya itu pernah mengeksegesa kata kenosis. Keren ya, judul skripsinya itu makna kenosis. Keren saudara. Apa itu kenosis? Filipi pasal 2 itu loh. Bahasa Indonesianya apa? Mengosongkan diri bahasa Indonesianya. Ya, terjemah lama menghampakan diri. Itu bahasa Yunaninya kenosis. Dia eksegesa, dia parsing, ini bentuk kata ini semua sampai berdalaman gitu. Terus kesimpulannya apa? Ya mengosongkan diri. Ya kamu nambahin kerjaan namanya kamu. Kalau ayat Alkitab sudah jelas, nggak perlu kamu eksegesa. Ya, untung yang bimbing bukan saya pas uji aja. Kamu capek-capek itu ngapain gitu? Kamu udah dikasih tahu pembimbing ya. Kalau sudah jelas ayatnya ngapain? Saya dulu kan ngajar kamu juga tafsir PB kan. Kalau sudah jelas ngapain di eksegesa? Ya Pak supaya keren Pak katanya. Ya Pak keren. Malah bagi saya nggak ada artinya nih, capek. Jadi kalau ayatnya sudah jelas, nggak perlu. Ya, buang energi, buang tenaga, buang pikiran. Atau kamu mau tunjukkan bahwa dirimu mahir bahasa Yunani, saya bilang. Ya Pak, supaya mantap lah Pak, ada bahasa Yunaninya. Ya biasalah, kalau STH itu kan saya sudah tahu gelarnya, artinya kan sudah tahu itu STH ya. Sok tahu, sudah tahu apa sok tahu ini. Ya, kalau MTH kan maha tahu. Sok pinter. Oh, sok.
Nah ini ya Bapak ya. Oke, nah ini yang kita pelajari. Buku yang murah. Tapi saya tanya Pak Ju sudah nggak ada bukunya. Bukunya Pak Iwe, ya dosen kita di sini ya. Ini 8 prinsip tafsir Alkitab. Ya mudah ini. Ya kita belajar ini aja lah. Enak. Yang paling mudah. Kalau ini ribuan ada 12 metode. Kebetulan bukunya saya punya ya. Saya tanya Pak Ju, jual nggak Pak Ju? Terus nggak ada Pak Tim, ini buku tahun piro ya. Tapi ini bagus kan. Buku ini ya, secara praktis. Nah, syaratnya adalah apa itu Bapak Ibu? Sampai duduknya itu di atas buku. Anaknya sopo, jujurnya Bemi kita ini. Sampai atau Paula nih kayaknya masa kecilnya dulu. Sampai duduknya di atas buku. Saya punya rekan hamba Tuhan, wah ini gila juga nih. Karena rumahnya sempit, Bapak Ibu tahu, tempat tidur itu penuh buku. Terus kamu tidurnya di mana? Ya space ini Pak. Masalah. Ini kalau dibelikan lemari, dia bukan nggak bisa beli lemari, bisa, tapi tempatnya nggak ada. Akhirnya gelekan di tempat tidurnya, Bro. Ini gila ini, saya senang sekali. Oh, orang-orang yang begini. Masih muda, umurnya di bawah saya. Pinter juga. Nah pokoknya syaratnya, kalau, nah ini nggak bisa ditawar ya, memang resiko mata ya, Om John ya, betul. Saya juga kendala ini mata ini nggak kuat Pak. Makanya saudara yang kuat membaca, bacalah. Ojo nonton Korea ya, apa? Sepak bola. Ya boleh lah nonton, tapi banyak mana waktu yang mau pakai nonton apa membaca. Ya boleh lah nonton, boleh. Saya kadang nonton film action kok kalau lagi kesel gitu ya. Saya dulu tidur ya harus nonton film lah. Tapi agak sampai selesai, saudara jangan tanya saya ceritanya apa Pak Tim. Ya gak mungkin aku ceritanya. Kok aku pengen gepu-gepuan tok sing tak lihat kok saudara. Ceritanya enggak tahu. Oke, membaca Alkitab dan buku-buku terkait. Wah, banyak ini. Saudara ya. Mengapa banyak orang tidak membaca? Nggak punya buku. Bener nggak punya buku, apa sih dibaca gitu ya? Alasannya gampang sekali nggak punya buku ya. Ada di perpustakaan gereja di mana ya ada ya. Mengapa banyak orang tidak membaca? Nah ini alasannya ya. Nah ini, siapa yang ngomong nggak ada waktu kerja? Nah Paula langsung angkat tangan. Nggak ada waktu bu. Dodolan kerja. Iya, betul. Jadi nggak ada waktu. Karena membaca itu perlu konsentrasi kan. Kalau sudah ngantuk-ngantuk kesel-kesel baca itu pindah tidur. Pak Tim, kalau aku nggak bisa tidur, mau coba Alkitab Pak langsung tidur. Wah ini pelecehan ini. Ada itu yang ngomong gitu ya. Tidak ada waktu yang kedua Pak. Tidak tahu cara membaca Alkitab. Makanya kita belajar di sini. Membaca aja kadang-kadang nggak tahu. Ini ngomong apa? Dimulai dari mana? Betul kan? Bulika mengalami kesulitan tuh dipikir bener ya, mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Padahal judul perikopnya jelas pertobatan pura-pura. Gitu ya saudara ya. Nah jadi caranya gimana? Kita pelajari di kelas kita ya. Tidak mempunyai motivasi untuk memahami Alkitab. Itu biar urusannya Pak Bambang, Pak Tim, urusannya pengkhotbah lah. Jemaah harus ngikut kayak apa jari ini, udah. Terus ya, oke. Nah ini jawabannya, males. Iki serepot guys. Iki mbok didoain, dipuasai, wangel. Tadi yang Bu Yena bilang ya nggak ada kerinduan. Angel. Bener saudara, nggak mengalami Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah, angel. Bener saudara. Jadi Kristen itu akhirnya apa? Kristen agama, pokoknya berminggu nih gereja kan KTP. Iya KTP saja. Jadinya apa kalau lagi debat sama Edis TV itu? Ketika ditanya, aku nggak ngerti. Loh, nggak ngerti. Ya buat apa nggak ngerti? Percaya yang tidak mau ngerti buat apa? Kalau di Kristen percaya kita mengerti. Kalau kamu nggak ngerti asal percaya. Langsung meninggalkan tempat.
istilahnya melarikan diri saudara-saudara. Iya, karena gitu. Kalau kalah debat melarikan diri, modelnya kayak gitu. Kabur bahasanya. Tiap hari dia muncul ya, kajian malam yang membawakan acara orang Kristen. Loh kan keren itu saudara. Ikut, bagus loh. Bagus. Saya selalu ikut. Dia kalau live 3 jam, bagus. Supaya apa? Kita bisa tahu kelemahan. Karena dia 13 tahun belajar Al-Quran dan dia melihat Tuhan colikan kelemahan banyak. Sampai dia bilang ini orang. Kalau ngomong di sini ya penistaan. Iya, enggak berkaruan. Ya, oke, kita enggak ngomongin kitabnya mereka, kitab kita aja. Ayo. Nah, apa Anda termasuk di sini? Negara pembaca buku terbanyak 5 dari 61 negara yang hobi membaca adalah Finlandia, Norwegia, Denmark, Swedia. Indonesia nomor 60, nomor 2 dari bawah. Ngeri ya. Coba di short video itu anak-anak Cina, anak-anak Jepang sama anak-anak Indonesia. Ayo nonton dah, saudara-saudara. Anak-anak Cina kerja keras ya. Yang Jepang rakit mesin segala macam. Anak-anak Indonesia sak gurune tiktokan, joget-joget. Mau jadi apa ini? Wah, ngeri loh saudara-saudara. Ya, jadi ya Prof. Rina Kasali kan juga ngomong minat-minat membaca ya, itu generasi kita dan generasi berikutnya. Wah. Nah ini yang celaka Pak. Kalau di gereja jemaat juga malah membaca firman Tuhan. Bagaimana bisa mengenal Tuhan dengan susah. Oke. Kita tidak akan berlama-lama ya, jam 9:05 selesai. Membaca Alkitab itu perintah. 1 Timotius 4 ayat 13 terus bareng. Sama-sama 23. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Terjemahan literal, nah ini satu lagi boleh di-download. Namanya literal, Indonesia literal itu dari teks Ibrani dan Yunani. Makanya tidak heran nanti ketemu Elohim atau Yahweh ya. Memang yang buat Alkitab itu pengagung nama Yahweh memang. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa pakai karena ini benar-benar sesuai teks aslinya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani nggak masalah. Ya, dari terjemahan itu sangat menolong. Ternyata apa arti bertekun? Sampai aku datang, berilah perhatian pada pembacaan, pada nasihat, pada pengajaran. Berilah perhatian. Berarti apa ini? Pengorbanan toh ya. Memberi perhatian loh. Jadi seperti yang disampaikan Bu Yena tadi, ada kemauan, ada kerinduan, apa tidak? Itu dulu. Nah kalau kita mau jadi pengkhotbah yang khotbah kita itu tajam, khotbah kita itu dalam, ada yang ngomong gini sama saya, Pak, gak usah khotbah dalam-dalam Pak. Loh, kenapa? Percuma, yang kulitnya jemaat gak ngerti kok, apalagi yang dalam. Wah itu melemahkan semangatku itu. Iya kan? Kita mau menggali yang benar-benar untuk mendapatkan sumber air itu, mutiara itu, dia ngomong apa? Percuma Pak, percuma. Jemaat nggak peduli, jemaat nggak mau ngerti khotbah kayak gitu. Ya udah, khotbah yang kulit-kulit aja Pak. Apalagi dia ngomong gini sama saya. Lihat tuh, yang di YouTube itu yang jemaatnya ribuan tuh. Coba khotbahnya gimana? Hanya kulit. Kalau Yesus tolong Petrus, Yesus juga tolong saudara. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang terbaik. Oh bau. Apa nih sih tepuk tangan tadi itu apa? Apa masalah? Kalau aliran masalah ya akeh tunggalnya Bapak Ibu. Ya ambil umum saja kan. Itu kok kayak gitu tuh itu apa Bapak Ibu? Kulit katanya. Itu sih bukan kulit ya. Di luar teks. Tidak taat sama teksnya. Kalau kulit masih mending ya, survei oke lah. Tapi ini di luar itu. Ya ini jemaat mau dapat apa ini kira-kira? Celakanya ditambah pikirannya jemaat sih penting aku kebaktian, ada di mall, habis itu jalan-jalan sampai mall itu tutup. Kebaktian hanya 1,5 jam atau 2 jam, habis itu aku kan sudah beres di hadapan Tuhan toh, sudah ibadah kok.
Sudah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, habis itu apa? Jalan. Ditanya khotbahnya tadi apa? Gak tahu. Firman Tuhan. Ya pokoknya pendeta ini lucu ngono ya. Nah ini loh Bapak Ibu, ini yang mengerikan. Makanya Pak Tim, kalau khotbahmu keras-keras, tajam, dalam, gak diundang sama gereja besar. Memang, sing undang aku gereja cilik-cilik semua. Sing mau dikhotbahi dalam. Ngajak mikir jemaat, gitu ya. Kenapa bisa begini? Betul. Saudara. Kalau Pak Rocky kan pernah khotbah di ribuan ya. Ah, kok ribuan? Saya ratusan ya gak tahu sebenarnya. Puluhan, kadang hanya 5-an Pak. Murid saya di STT. Enggak banyak. Oke ya. Nah, jadi syaratnya itu harus membaca. Berilah perhatian. Ya, pengorbanan toh. Saya bersyukur menghargai Bapak Ibu berkorban loh. Pagi sampai sore kerja kesel, mau datang awang-awangan, apalagi ditambah hujan, wes pasti tunggu di rumah. Apalagi hari ini gak hujan, puji Tuhan gitu ya. Saya tadi jalan itu berpikir sing teko pasti pakai full sesuai absen. Absen ada 30. Ya Bu ya. Absen ada 30 Pak. Tapi hari ini hanya separuh ya. Terang loh ya. Berarti bukan alasan, hujan itu bukan alasan. Kok terang pun juga tidak datang. Kalau terang jalanan macet Pak. Kalau terang gini jalanan kan macet, jadi mereka nggak bisa datang. Oh, alasannya macet. Tapi ini puasa, jangan lupa jalan sepi. Iya. Apalagi tol sepi, hah? Oh, kalau terawih ya nanti. Oke ya, bertekun, berilah perhatian tuh artinya pengorbanan. Makanya saya kasih gambar Yesus, lihat tuh Yesus berkorban sedemikian rupa. Masa kita nggak mau berkorban? Ya gitu ya, ini langsung aplikasi kok jadi khotbah saya ya Bapak Ibu. Oke, kita sampai di sini ya. 3 sikap orang terhadap pemahaman kita. Nah ini terpaksa nomor 1 ya. Mempelajari Alkitab karena mengetahui hal itu baik tetapi tidak begitu menyenangkan. Ada yang punya perasaan begitu? Saya harap nggak ada ya. Ini terpaksa ini. Terpaksa ikut kelas ini. Gitu ya, terpaksa ini. Bapak Ibu, oh enggak. Yang kedua Pak, mempelajari Alkitab dengan perasaan kering dan kurang menarik walaupun memberikan santapan rohani. Nah ini juga bahaya ini. Terus saya itu makanan betul, tapi seberapa peduli? Ya kan? Tubuh perlu makan. Perlu makan sampai kenyang gitu kan, saudara. Yang viral kita datangi. Ya ternyata rasanya mek ngono tok. Ya, kadang istri saya gitu. Ini viral, ayo. Walah, pertama ngantri. Ngantri mulai mok. Ngapain ngantri? Oke, buka jam 5. Kita pas lewat, kebetulan lewat 5 kurang, lu sudah buka. Ya sudah, sepi, kita datang. Viral. Seafood di dalam agel sana loh. Viral, murah, viral. Ya wes, pesan. Saudara tahu makanan datangnya jam berapa? 30 menit kemudian. Saya jam 5 pesen, diserahkan ke bagian yang masak. Terus masakan datangnya 30 menit kemudian. 5/4 banyak yang datang karena mereka buka puasa juga ya, saudara. 5:30 brol gitu. Itu mulai makan tuh jam berapa sebenarnya? Hah? Jam berapa sih? Oh jam 6 ya? Masalah Bapak Ibu, saya merasa berdosa. Waktu 5:30, saya pikir 5:30 itu kan waktunya makan loh. Ya udah makan dulu. Lalu habis itu masakan yang lain juga datang. Gak ada sih makan saudara. Mak ginteni tok ngene delok-delok lho kan ngapain pesen makanan mbok lihat tok. Ya belum waktunya buka. Makananku habis baru dia makan. Waduh, iki mungkin dilihat ya, iki geragas gitu. Poso-poso tapi lahap gitu ya. Ternyata pulang membaleni lagi. Enggak. Ngantri ngurus gitu ya. Makanan loh Bapak Ibu. Kalau rohani gimana? Lapar perlu makan, perhatikan makanannya apa enggak ya? Gak peduli. Yang terakhir, yang ketiga, mempelajari Alkitab dengan sukacita dan damai sejahtera dalam firman Tuhan. Oke, ini terakhir. Setelah dibangun diri kita berdoa ya. Stephen Longsan. Semakin banyak kita mempelajari Alkitab, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui
kita tidak bisa mencapai ketinggiannya, menyelami kedalamannya, atau memahami luasnya. Makanya kita semakin belajar semakin gak paham ya, sudah kurang paham.